Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Nisha. Nah, kali ini kita sudah memasuki bab ketiga di modul yang baru, yaitu MTCNA tentang networking models. Oke, di bab 3 ini ada 4 materi. Yang pertama ada konsep, yang kedua ada TCP/IP atau model, dan lain sebagainya. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep. Jadi, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Nah, di sini terdapat before dan after networking model exist. Nah, pada tahun 1974 ini pertama kalinya sistem arsitektur network diciptakan. Kemudian ini adalah after open networking model exist. Kemudian materi yang kedua yaitu TCP/IP model. Nah, pada materi TCP/IP model ini merupakan jenis networking model yang saat ini kemungkinan digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Cara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun, penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, di sini terdapat 5 layer dari TCP/IP model. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah TCP/IP model application layer. Jadi application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antaranya contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. HTTP digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Nah, di sini teman-teman bisa diperhatikan ya pada application layernya. Oke, kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu ada transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer, yang artinya adalah transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP digunakan untuk IP karena support error checking, sedangkan UDP sendiri itu digunakan untuk streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Salah satunya mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Nah, ini adalah gambaran ketika TCP error recovery. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu ada TCP/IP model network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang kedua, yaitu dua fitur yang sangat penting, addressing dan routing. Yang pertama addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Jadi semua perangkat komputer maupun laptop itu sudah memiliki IP ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Jadi bisa didefinisikan di sini
terdapat dua komputer yang mana masing-masing komputer ini sudah memiliki IP-nya masing-masing. Nah, kemudian untuk bisa saling berkomunikasi antara komputer satu dan komputer dua, itu diperlukannya routing, yang artinya diperlukannya internet. Jadi, kita harus membuat routing di salah satu komputer untuk bisa saling berkomunikasi, yang nantinya routing tersebut itu bisa kita ibaratkan sebagai kantor pos. Kemudian di sini ada penjelasan IP, yang artinya internal protokol. Terdapat dalam network layer 3 OSI, digunakan address untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address, yaitu ada IP4, IPv4, IPv4, yaitu pengalamatan 32 bit. Jadi pada IPv4 ini terdapat 32 bit ya. IPv4 terbagi menjadi 4 blok, setiap blok ada 8 bit. Jumlah maksimal hostnya ada sekian. Kemudian ada IPv6. Pengalamatannya ada 128 bit. IPv6 terbagi menjadi 8 blok, setiap blok ada 16 bit. Oke, kemudian kita akan lanjut ke TCP/IP model, data link layer, dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu error detection, makes gains, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu encapsulation dan decapsulation. Nah, pada materi kali ini, encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Bisa teman-teman perhatikan pada contoh gambar di sini ada gambar encapsulation dan decapsulation. Nah, di sini ada sedikit penjelasan mengenai name of TCP/IP message, application layer, data transport layer data, plus TCP header segment. Nah, bisa teman-teman pahami sendiri ya. Kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu OSI layer model. Nah, OSI model ini untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP. Karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki network modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau sertifikasi minimum oleh ISO atau yang biasa disebut dengan International Organization for Standardization pada tahun 1984, itu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Model. Nah, pada OSI model layer ini terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Yang pertama ada application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, yang kelima network layer, yang keenam data link layer, dan yang terakhir ada physical layer. Nah, di sini lower layer berkaitan dengan user interface dalam formatting dan communication season 1-4. Upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. Nah, di sini ada berbagai macam model OSI TCP/IP model. Yang pertama ada L7PDU, L6PDU, dan lain sebagainya.
Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan mengenai bab 3 ini, yaitu networking models. Maaf apabila terjadi kesalahan pada saat saya menjelaskan, kurang lebihnya saya berterima kasih atas partisipasi teman-teman telah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.